Jelang laga kualifikasi Piala Dunia lawan Tiongkok, penyerang timnas Indonesia Ole Ramani telah berada di Bali untuk mengikuti pemusatan latihan. Ole menyebut timnas mengincar kemenangan saat menghadapi Tiongkok pada 5 Juni ataupun ketika bertandang ke Jepang 10 Juni nanti. Striker yang sudah mengemas 2 gol bagi timnas, Ole Ramani sudah tiba untuk mengikuti pemusatan latihan timnas. Pemusatan latihan menurut rencana dimulai 26 Mei. Ole Ramani mengaku ini merupakan kunjungan pertamanya di Bali. Penyerang 24 tahun ini menyebut pertandingan melawan Tiongkok dan Jepang sangat penting untuk memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia. Ia menyebut pemain timnas mengejar kemenangan melawan Tiongkok dan Jepang. Yes, nice. This is my first time Bali, so I also think it's a little bit less hot, the humidity in Jakarta, so it's only better, you know. So yeah, really important matches. We know what you gotta do, you know. We have to win the games to make a chance to go to the World Cup. So but we always go for the win, so nothing changed. PSSI memilih legenda Ajax Amsterdam, Simon Tahamata, menjadi kepala pemandu bakat sepak bola nasional. Simon bertanggung jawab untuk mencari para pemain muda potensial untuk timnas. Timnas Indonesia terus menambah kekuatan, bukan hanya untuk mengejar mimpi ke Piala Dunia, tetapi juga untuk mengembangkan sepak bola jangka panjang. Yang terbaru, PSSI resmi merekrut legenda Ajax Amsterdam, Simon Tahamata, untuk menjadi kepala pencari bakat. Simon akan bertanggung jawab untuk memantau, mengidentifikasi para pemain muda potensial untuk timnas. Ketua Umum Erick Thohir menyebut sangat antusias menyambut Simon Tahamata dalam keluarga besar PSSI. Dia berharap pengalaman dan keahlian Simon dalam pengembangan pemain muda akan menjadi aset berharga dalam perjalanan Indonesia ke panggung dunia. Simon Tahamata yang memiliki darah Maluku ini pun menyebut sangat bersemangat menghadapi tantangan bersama Indonesia. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Simon bilang bersedia menyerahkan semua pengalamannya untuk timnas. Bergabungnya Simon menambah kekuatan bagi timnas Indonesia yang sedang bersiap untuk menghadapi Tiongkok dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Juni mendatang. Tim kepelatihan timnas di bawah Patrick Kluivert pun sudah berada di Bali untuk persiapan pemusatan latihan di Bali Training Center. Manajer timnas Sumarji menyebut 32 pemain yang dipanggil siap untuk mengikuti pemusatan latihan. Pemain yang kita panggil 32 pemain itu semuanya sudah menyampaikan bahwa siap datang dan tiket sudah kita kirim ke para pemain. Termasuk My Silvers ya? Semuanya sudah kita kirim. Kehadiran Simon Tahamata diharapkan bisa memaksimalkan seluruh potensi sepak bola Indonesia. Piala Dunia jadi target di depan mata. Tim Liputan Kompas TV. Simon Tahamata resmi menjadi pemandu bakat sepak bola nasional. Bagaimana kontribusi yang dapat dipersembahkan untuk timnas dalam waktu dekat? Kita akan membahas bersama analis sepak bola M. Kusnaini. Bungkus, selamat malam. Selamat malam, Friska. Gimana dengan Simon Tahamata, legenda Ajax Amsterdam yang akhirnya ditunjuk jadi pemandu bakat sepak bola nasional? Untuk jangka panjang atau jangka pendek, apa yang bisa kita harapkan? Ya, memang di sebagian besar negara yang sudah maju sepak bolanya, urusan talent scouting itu memang ditangani secara khusus ya oleh orang yang memang ahli. Karena tidak semua pelatih itu punya mata yang cukup tajam untuk melihat bakat pemain, terutama pemain usia muda. Nah, kita tahu salah satu persoalan timnas kita ini kan skuadnya tipis ya, materi pemainnya sebagian besar itu saja gitu ya. Kalau kita lihat pemanggilan timnas dalam 2 kesempatan terakhir ini di kualifikasi, itu materi pemain yang dipanggil sekarang dengan pertandingan sebelumnya kan nggak beda jauh. Pemainnya sebagian besar masih itu saja. Nah, itu artinya memang skuad kita tipis, butuh penjaringan pemain secara serius supaya skuad kita bisa lebih tebal.
Oke, Bungkus. Nah, bicara soal jadi talent scout ini, apakah memang nanti Simon Tahamata harus tinggal di Indonesia? Karena mau nggak mau kan kalau menjaring bakat, harus tahu bagaimana atmosfer di sini, harus memantau Liga 1, siapa-siapa saja pemain yang potensial, nggak cuma bicara soal siapa potensi pemain naturalisasi kan? Iya betul. Jadi memang kehadiran Simon ini diharapkan bisa membuat tim nasional ini punya orang yang lebih banyak waktu melihat mengamati pertandingan. Kita lihat kan timnas sekarang ini pelatihnya relatif sebentar ya, tidak terlalu banyak mengamati pertandingan. Entah itu Coach Patrick Kluivert, Daniel Ansat, atau pelatih-pelatih yang lain itu cuma 1-2 pertandingan aja yang sempat dilihat. Sehingga memang pengamatannya juga tidak maksimal. Nah, harus ada orang yang secara sungguh-sungguh mengikuti pertandingan pekan ke pekan, mengikuti kompetisi berbagai usia muda. Tidak hanya kompetisi Liga 1, Liga 2, Liga 3, termasuk kompetisi Elite Pro Academy juga dipantau. Nah, orangnya memang harus orang yang sungguh-sungguh bersedia untuk lebih banyak waktu di Indonesia. Nah, Coach Simon ini kan punya kultur Indonesia ya. Sehingga mudah-mudahan dengan kultur yang demikian akan membuat dia punya waktu lebih banyak, punya passion lebih banyak untuk melihat lebih dekat perkembangan sepak bola Indonesia. Ditambah lagi memang dari segi kualifikasi, Coach Simon ini kan salah satu pelatih yang sangat terkenal, mampu mengorbitkan banyak pemain muda menjadi bintang. Ada beberapa nama yang sudah pernah diorbitkan oleh Coach Simon Tahamata, ada Ryan Gravenberch, ada Frankie de Jong, ada banyak nama lagi, termasuk Matthijs de Ligt di Ajax dulu. Jadi memang ini pelatih yang kualitasnya sangat baik sebagai orang yang mampu mengorbitkan, melihat dengan ketajaman matanya pemain yang punya potensi. Nah, diharapkan banyak pemain muda Indonesia nanti yang terpantau oleh Coach Simon dan dapat diangkat potensinya ke jenjang lebih tinggi. Nah, kalau bicara latar belakangnya Ajax Amsterdam dari Belanda lagi, kalau Bungkus melihatnya apakah faktor komunikasi dengan pelatih kepala, dengan Coach Patrick, atau memang sejauh ini yang banyak dinaturalisasi ya pemainnya dari Belanda, dan juga bagaimana kulturnya ini juga dekat, selain juga karena latar belakangnya Simon Tahamata ini kan punya darah Indonesia. Gimana kalau Bungkus lihat latar belakangnya Simon? Ya, kelebihan Coach Simon itu kan dia punya latar belakang budaya Indonesia ya. Sehingga di Indonesia dia mungkin tidak akan terlalu bermasalah dengan cuaca, bermasalah dengan makanan. Passionnya juga untuk tinggal di Indonesia itu juga lebih besar gitu ya dibanding misalnya Coach Patrick Kluivert. Nah, yang kedua keuntungan dia ini kan punya jalur yang sangat banyak dengan klub-klub sepak bola di Belanda. Sebagai salah seorang mantan pemain Liga Belanda gitu ya, pernah bermain di klub-klub besar. Kemampuan dia untuk berkomunikasi, lobbynya, jaringannya ini akan sangat membantu kita pada saat Coach Simon melakukan pemantauan terhadap pemain yang ada di Liga Belanda. Jadi dia tidak hanya memantau pemain yang ada di sini, di Liga kita, tapi juga di Liga Belanda. Untuk kepentingan tidak hanya tim usia muda, tapi juga timnas senior. Jadi memang tim talent scouting itu idealnya sih tidak hanya satu orang, memang ada beberapa orang. Sehingga Coach Simon Tahamata juga tidak terlalu berat bebannya harus begitu banyak yang harus dilihat gitu ya. Ini memang perlu pertimbangan lagi dari PSSI ke depannya. Tidak hanya Coach Simon Tahamata, tapi juga ada tim talent scouting yang lain. Oke, jadi kalau Coach Simon Tahamata idealnya adalah head of scouting, tapi punya tim lagi harusnya ya yang sama-sama menjaring untuk memantau, membantu Coach Simon untuk menjaring siapa-siapa saja bakat yang bisa masuk di timnas. Tapi Bungkus, kita nggak cuma ngomongin soal Coach Simon, karena kita juga akan ngomongin bagaimana persiapan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia, tapi nanti usai jeda tetap di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam, kita masih membahas ditunjuknya Simon Tahamata sebagai Head of Coaching dari Timnas Indonesia dan juga bagaimana persiapan jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung 5 Juni nanti. Masih bersama dengan Bungkus, analis sepak bola, M. Kusnayani. Bungkus, kalau dengan adanya Simon Tahamata, Coach Simon, apakah kemungkinan besar akan lebih banyak lagi pemain naturalisasi yang datang dari Liga Belanda? Ya, itu opsi yang sangat terbuka ya, karena kita pada dasarnya kan membuka peluang untuk naturalisasi itu kan tidak ada limit gitu ya. Artinya di mana ada pemain yang berkualitas, yang bisa menambah kekuatan timnas, tentunya kita tidak akan menolak kesempatan itu. Nah, yang penting itu kan kita tidak hanya mencari pemain yang ada di Belanda, tapi juga di dalam negeri sebetulnya ada banyak pemain bagus yang mungkin selama ini tidak terpantau. Nah, itulah gunanya Coach Simon Tahamata direkrut untuk bisa lebih punya waktu untuk melihat pemain-pemain potensial di liga domestik yang mungkin nanti bisa dimasukkan ke timnas bersaing dengan pemain-pemain yang sekarang sudah ada.
Itu persoalannya yang selama ini terjadi. Pelatih timnas senior ini waktunya terbatas untuk melihat pemain yang ada di kompetisi domestik. Oke, nah bicara soal persiapan kan paling dekat ya sekarang kualifikasi Piala Dunia ya Bungkus. Kan Iya. kalau bicara soal TC di Bali ini rencananya sampai 31 Mei. Nah 1 Juni ke Jakarta. Sebenarnya apa sih yang akan membedakan training camp di sana di Bali dan juga di Jakarta, apa yang berbeda? Jadi kalau saya melihat TC di Bali itu lebih banyak pertama untuk membangun chemistry ya. Karena pemain ini kan banyak yang ketika pertandingan di round sebelumnya itu kan cuma berkumpul 1-2 hari langsung bertanding. Nah saya pikir dengan adanya TC di Bali mereka pulang dari kompetisi. Sebagian besar ini kan pemain baru selesai berkompetisi. Itu mereka bisa merasa rileks berada di Bali. Semua orang tahulah bagaimana nikmatnya kalau berada di Bali, bisa berwisata, bisa merasakan suasana pulau yang indah, dan mereka dengan cara seperti itu bisa melepaskan ketegangan sudah kompetisi selesai, sekaligus membangun chemistry. Itu nomor satu ya. Iya. Nomor dua, ini ada beberapa pemain sebetulnya yang kondisinya sudah menurun karena kompetisi sudah selesai mungkin sekitar 2 minggu ya, 2 minggu sebelum TC. Jadi ada beberapa pemain yang sudah 1 minggu ini tidak berlatih mungkin karena kompetisinya sudah selesai. Atau kalaupun berlatih mungkin berlatihnya sendiri, tidak bersama tim. Nah itu kondisinya akan menurun pemain yang tidak melakukan latihan secara serius. Karena itu menjelang pertandingan tentu pemain harus dipulihkan kondisinya dengan cara TC seperti ini. Jadi semuanya digarap secara teknis, secara fisik, sehingga nanti menjelang pertandingan akan lebih siap. Di Jakarta itu mulai fokus ke persiapan strateginya, kurang lebih seperti itu. Jadi di Bali itu recovery plus refreshing juga ya kalau kita lihat suasananya di sana. Iya. Untuk chemistry juga ya Bungkus. Betul. Jadi itu pentingnya TC di Bali itu menurut saya, karena tim ini jarang sekali berkumpul selama ini. Baru berkumpul 1-2 hari sebelum timnas bertanding, sehingga di lapangan seringkali persoalan chemistry itu membuat terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Mudah-mudahan dengan adanya TC di Bali, chemistry terbangun, komunikasi juga jadi lebih baik, sehingga di lapangan nanti tidak ada kesalahan-kesalahan yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Nah, tapi bicara soal yang tidak hanya kita bicara TC, ada refreshing, ada recovery di sana, tapi pada nyatanya di atas kertas kita akan absen beberapa pemain pada saat laga melawan Tiongkok. Ada Lino, ada juga sudah pasti itu karena akumulasi kartu kuning mereka berdua, juga ada Kevin Dix. Apakah 32 pemain ini, ya minus mereka bertiga, ataupun juga kalau Dix kemungkinannya akan tipis sekali kalau dimainkan, ini bisa menutupi kekurangan timnas, sementara kita ini baru bounce back saat melawan Bahrain kemarin, Bungkus? Iya, memang pasti akan sedikit berkurang ya. Tidak hadirnya pemain seperti Orat Mangun, Kevin Dix yang biasanya merupakan starter. Iya. Itu akan mengurangi daya dobrak di depan maupun kekuatan di lini pertahanan. Begitu juga dengan absennya Lino ya, pemain lokal yang mampu bersaing berada di line up utama. Kalau absennya Martin Pas, saya tidak terlalu khawatir karena kita punya Audiero ya. Lalu ada pelapisnya, ada Nadeo, ada Hernando juga kualitasnya tidak jauh berbeda. Tapi memang di posisi yang lain, Kevin Dix di bek kanan, kemudian Orat Mangun di depan, itu cukup mengganggu ya, cukup mengurangi kekuatan kita. Apalagi sebetulnya ketika melawan Bahrain kita sudah menemukan sebetulnya format bermainnya, sudah betul. menemukan skuad atau formasi utama. Nah sekarang ketika skuadnya sudah jadi, sudah terbentuk, harus berubah lagi. Nah ini tentu butuh waktu. Makanya TC di Bali plus di Jakarta jadi sangat penting. Oke, kita berdoa dimaksimalkan TC di Bali juga di Jakarta karena nanti pasti di GBK akan penuh merah para pendukung timnas Indonesia yang berharap di laga lawan Tiongkok. Mau nggak mau harus menang soalnya Bungkus ya. Iya, harus menang kalau kita mau lolos ke putaran keempat ya. Kalau lolos langsung saya yakin sulit sekali. Putaran keempat lah realistisnya. Minimal lolos ke putaran keempat, kita sama-sama dukung timnas. Terima kasih M. Kusnaini, Bungkus, analis sepak bola telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, yang juga jadi sorotan, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi hasil uji lab 4 keaslian ijazahnya oleh Bares Krim Polri. Informasinya usai jeda.